Seorang ibu maksa anaknya pakai topeng setiap hari karena muka anaknya cacat. Kalian harus lihat sih. Jadi ibu ini benar-benar malu banget sama anaknya karena anaknya memiliki tanda lahir di muka. Karena anaknya takut ibunya malu terus sama dia, anaknya memutuskan untuk operasi plastik. Tapi dokternya nggak kasih, dokternya malah bilang mending kamu cari tahu tentang ibu kamu sebenarnya. Ternyata pas dia cari tahu ibu kandungnya dia itu udah meninggal, jadi ibu yang ada sama dia itu hanyalah ibu tiri aja. Makanya ibunya jahat banget sama dia dan selalu memperlakukan dia dengan tidak baik. Akhirnya anak ini langsung melaporkan ke pihak perlindungan anak sehingga ibunya itu ditangkap. Dan si anak ini bahagia tinggal sama kakek neneknya yang selama ini mencari dia. Setiap hari cowok ini selalu ngeluarin cewek yang berbeda dari mesin cuci. Ternyata untuk ini guys. Jadi cowok ini bernama Hashimoto yang merasa kalau misalkan dia itu sedih banget sama hidup yang gak punya kerja, gak punya cewek. Tiba-tiba Hashimoto ketemu sama pria tua yang bilang kalau misalkan kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau dari mesin cuci ini. Awalnya Hashimoto nggak percaya, tapi tiba-tiba saat dia minta uang, dia benar-benar dapat uang yang banyak banget sesuai apa yang dia minta. Terus dia jadi berpikir dong, gimana kalau misalkan aku minta cewek aja? Dan akhirnya bener dong keluar banyak banget cewek dari mesin cuci itu. Namun cewek-cewek itu akan hilang dalam waktu 1 hari aja. Di sini Hashimoto benar-benar jadi playboy banget dan ceweknya super banyak. Tapi dia nggak sadar ada satu cewek asli yang cemburu sama Hashimoto yang jadi playboy sekarang. Akhirnya cewek itu minta permohonan pingin Hashimoto balik seperti dulu lagi. Tiba-tiba Hashimoto malah keluar dari mesin cucinya karena mengabulkan permintaan dari cewek itu. Tapi Hashimoto jadi sadar kalau hidupnya dia jadinya tinggal 1 hari lagi. Karena dia kan keluar dari mesin cuci ajaib itu. Guys, kalian tahu nggak YouTuber ini pernah viral karena dia itu mencoba untuk masak tikus? Tapi ternyata hal ini bukan hal yang aneh di negara dia, apalagi di India. Di India, lebih tepatnya di daerah Arunachal Pradesh, tikus menjadi makanan yang sering banget disantap karena katanya rasanya tuh enak banget. Pokoknya kalian bisa cobain di Filipina, Laos, Myanmar, Tiongkok, Thailand, ataupun negara-negara Asia lainnya. Setiap bocil ini punya orang tuanya bakal selalu meninggal. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya bocil ini tuh kasihan banget. Dia itu tiba-tiba kehilangan ibunya dan ayahnya benar-benar stres. Bahkan karena kehilangan istrinya, ayahnya itu mulai menyakiti dirinya sendiri. Ayahnya juga bilang ke anaknya, anakku kamu harus cari orang tua baru dan keluarga baru karena aku udah gak sanggup lagi. Ayahnya pun langsung menyakiti dirinya dan meninggal juga. Akhirnya anaknya pergi dengan tatapan kosong karena dia harus mencari keluarga baru. Dan anaknya itu memang selalu mencari keluarga yang bahagia dan tersenyum. Tiba-tiba dia mendatangi keluarga ini, terus dia bilang aku ingin jadi anakmu. Terus mereka terima-terima aja dan mereka mulai kayak bersorak-sorai gitu. Bahkan mereka kayak mulai merayakan dengan meriah kedatangan dari anak ini. Tapi lama-kelamaan anak ini tuh kayak menyerap energi dari kedua orang tuanya yang membuat orang tuanya itu lemas dan pingin meninggal juga. Bahkan orang tuanya bilang energi dia semuanya tersedot gak tersisa. Kamu harus mencari keluarga baru lagi nak. Jadi kayaknya anak ini tuh kayak anak setan gitu guys. Anak ini selalu menyerap kebahagiaan dan energi dari keluarga-keluarganya. Dan sampai sekarang dia terus-terusan masih mencari keluarga baru. Kalau kalian mau nggak nerima anak ini? Cowok ini nekat ngasih cincin ke ibu dari pacarnya sendiri. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya di sini ada ibu-ibu lagi ke tempat perhiasan mau beliin cincin untuk anaknya. Tapi ibu-ibu tersebut nggak diterima di toko perhiasan ya karena dia dianggap gembel dan langsung diusir. Pas dia lagi diusir, tiba-tiba datanglah cowok yang terlihat sangat kaya dan cowok itu bilang, aku mau cincin paling mahal di toko ini. Tapi tiba-tiba cowok itu langsung memberikan cincinnya itu ke ibu-ibu ini. Tapi dia itu bukan melamar ibunya. Dia itu berterima kasih karena ibunya telah melahirkan wanita yang sangat cantik di dunia ini, yaitu pacarnya dia. Jadi ibunya baru tahu kalau misalkan cowok ini adalah pacar dari anaknya. Dan dia benar-benar bersyukur banget karena anaknya memilih lelaki yang sangat tepat. Seorang ibu maksa anaknya pakai topeng setiap hari karena muka anaknya cacat. Kalian harus lihat sih. Jadi ibu ini benar-benar malu banget sama anaknya karena anaknya memiliki tanda lahir di muka. Karena anaknya takut ibunya malu terus sama dia, anaknya memutuskan untuk operasi plastik. Tapi dokternya nggak kasih. Dokternya malah bilang mending kamu cari tahu tentang ibu kamu sebenarnya. Ternyata pas dia cari tahu ibu kandungnya dia itu udah meninggal. Jadi ibu yang ada sama dia itu hanyalah ibu tiri aja. Makanya ibunya jahat banget sama dia dan selalu memperlakukan dia dengan tidak baik. Akhirnya anak ini langsung melaporkan ke pihak perlindungan anak sehingga ibunya itu ditangkap. Dan si anak ini bahagia tinggal sama kakek neneknya yang selama ini mencari dia. Bocil ini akan diberi hukuman mati karena selalu kentut tiap detik.
Jadi kisah di keluarga ini ada seorang bayi yang bener-bener aneh banget, namanya Patrick, yang selalu kentut tiap detik. Kentutnya Patrick itu bener-bener bau banget sampai orang tuanya kasih dia plastik gini untuk menampung semua kentutnya. Saat di sekolah dia itu juga dimusuhin sama semua orang. Cuman satu temennya doang yang memiliki gangguan penciuman yang mau berteman sama dia. Patrick ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang astronot, tapi dia pikir dengan kentutnya itu kayaknya nggak mungkin deh dia bisa menjadi astronot. Apalagi kentutnya itu benar-benar menyerang semua orang yang membuat orang itu hampir meninggal. Karena hal itu, Patrick akhirnya dipenjara dan mau dihukum mati. Tapi untungnya tiba-tiba ada agen rahasia yang membantu dia. Ternyata agen rahasia itu adalah agen untuk membantu para astronot yang terjebak di luar angkasa. Mereka meminta bantuan Patrick dengan kekuatan kentutnya untuk menolong para astronot itu. Dan dengan kentut dari Patrick, roketnya itu benar-benar berhasil meluncur. Dan Patrick bisa membawa kembali semua astronot yang tersekap di luar angkasa tersebut. Guys, menurut kalian di antara dua tangan ini, tangan mana yang merupakan hand model? Jadi hand model biasa hanya menampilkan tangannya dia aja, tapi biasa dia itu digaji cukup besar loh. Karena tangannya benar-benar bagus banget dan sering-sering manicure ya. Untuk pertanyaan tadi yang pertama, yang hand model itu adalah yang ini. Gerakan tangannya juga profesional banget, berbeda daripada tangan biasa. Bahkan walaupun model ini tanpa muka, tapi mereka juga memiliki gaji yang cukup banyak. Karena udah 28 kali mobilnya kemalingan terus, akhirnya dokter ini membuat mobil ini menjadi penjara untuk maling. Jadi kisahnya cowok ini bernama Cyril yang dia itu demen banget malingin mobil. Tapi pas dia lagi asik-asik maling dan dia mau keluar, dia itu baru sadar kalau misalkan ini pintu tuh bener-bener kekunci semua dan dia nggak bisa keluar sama sekali. Dia benar-benar terjebak dan di sini dia udah panik banget. Pas dia minta tolong orang, ternyata orangnya itu nggak bisa lihat dia dari luar. Jadi ini benar-benar kayak mobil untuk penjara maling. Di sini dia udah minta tolong terus sampai akhirnya tiba-tiba ada telepon dari yang punya mobil. Ternyata yang punya mobil memang sengaja menyekap dia dan nggak bisa membiarkan dia keluar, bahkan membiarkan dia kehausan dan kelaparan. Apalagi yang punya mobil tahu kalau cowok ini itu jahat banget, pernah menghabisi nyawa orang. Ketika berhari-hari si maling itu udah lemes banget dan cowok yang punya mobil ini akhirnya masuk nih. Tapi sayangnya karena saat dia menyeret maling tersebut, mulai kedengeran pihak kepolisian dan akhirnya mobil ini dikepung. Penjahat ini pun akhirnya bisa diselamatkan guys. Tapi dokter ini memilih untuk meledakkan dirinya sendiri aja karena dia merasa dunia ini tuh gak ada keadilan. Dan akhirnya yang punya mobil malah meninggal. Dan si Shiro dibebaskan beberapa jam setelah kejadian ini. Jadi menurut kalian adil nggak sih?